Demikian pula di antara buah-buahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah selain buah kurma juga buah rumman, delima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di surga itu terdapat buah-buahan, juga terdapat pohon korma, artinya buah korma, wa rumman, dan buah delima. Maka disebutkannya oleh Al-Quran jenis buah-buahan yang ada di dalam surga menunjukkan bahwa buah-buahan ini adalah buah-buahan yang memiliki kebaikan, keberkahan, dan boleh jadi tidak ada pada buah yang lain. Dan sekali lagi, sebagaimana kami sampaikan di muka tadi, bahwa hukum asal memakan sesuatu, meminum sesuatu termasuk buah-buahan adalah mubah selama tidak ada larangan atau tidak mengandung unsur larangan dalam Islam. Ya. Seperti apa contohnya larangan? Ya misalnya buah-buahan yang ternyata terbukti ada unsur racunnya, atau ada sesuatu yang memabukkan, ya, atau sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya. Maka jelas ini tidak boleh. Yang mengandung unsur khamr misalnya, atau membawa racun misalnya, atau berbahaya bagi tubuh misalnya, maka ini tidak boleh. Selama tidak seperti itu, insya Allah termasuk sesuatu yang mubah dan boleh kita konsumsi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, sahabat hijrah di mana saja berada rahimakumullah. Selanjutnya masih di bab tentang buah-buahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami satu kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita, كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله قال. Dahulu para sahabat itu kalau mereka melihat buah-buahan sudah mulai masak sehingga mereka petik, ingin mereka konsumsi, maka terlebih dahulu mereka membawa dan memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada perkara yang mubah sekalipun mereka ingin sekali ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, limpahkan kepada mereka, dengan mereka terlebih dahulu memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling dicintai olehnya. Maka para sahabat ketika mereka mulai panen buah-buahan, ada buah-buahan masak, yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka hadirkan buah-buahan ini sebelum mereka konsumsi sendiri. Mereka hadirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil buah-buahan tersebut, maka beliau mengajarkan doa, membacakan doa. Apa doanya? Para pemirsa yang barangkali mengikuti kajian ini dengan kitab langsung, maka bisa insya Allah mulai menghafalkannya. Yang belum juga tidak masalah, nanti bisa searching atau bisa mengikuti kajian ini, dan nanti kalau mungkin ada yang terluput bisa melihat kembali rekamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mulai mengkonsumsi buah-buahan yang baru dihadirkan oleh para sahabat saat panen, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkahi untuk kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, berkahi kami pada kota Madinah ini. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, berikan keberkahan kami pada takaran 1 sa' dan 1 mud. Sa' adalah takaran yang terdiri dari 4 mud. 1 mud adalah 1 tangkap sepasang tangan seseorang dengan ukuran yang sedang, tidak terlalu mini, tidak juga terlalu big size, tapi orang yang sedang. Dan kemudian para ulama di dalam disiplin ilmu fiqih misalnya, seperti dalam penghitungan zakat dan lain sebagainya, mereka menjelaskan dengan konversi berat gram tertentu. Tapi yang jelas, mud artinya adalah takaran dengan 1 tangkap sepasang telapak tangan seseorang dengan ukuran yang sedang. Tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar, yang sedang. Nah, 1 sa' adalah takaran 4 mud, 4 tangkap telapak tangan, sepasang telapak tangan. 4 menjadi 1 sa'. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, Ya Allah, berkahi kami pada sa', ukuran sa' kami dan ukuran mud kami.
Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Nabi melanjutkan, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hamba engkau, kekasih engkau, dan nabi engkau. Wa inni abduka wa nabiyyuk. Dan aku, kata Nabi, adalah hambamu dan juga nabimu. Artinya diutus sebagai nabi olehmu. Wa innahu da'aka li Makkah. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah berdoa kebaikan untuk Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinati bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Maka aku, ya Allah, berdoa memohon kebaikan kepada engkau untuk Madinah sebagaimana doa kebaikan Nabi Ibrahim untuk Makkah dan yang serupa dengannya bersama itu. Artinya semua doa kebaikan yang pernah Nabi Ibrahim panjatkan untuk kebaikan Makkah, Nabi mintakan kepada Allah agar kebaikan serupa juga dilimpahkan oleh Allah kepada kota Madinah. Maka kota Makkah menjadi berkah dengan doa kebaikan Nabi Ibrahim alaihi salam untuknya, dan demikian pula Madinah menjadi baik dan berkah dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Sehingga jadilah kota Makkah dan kota Madinah dua kota suci yang lebih istimewa, dengan berbagai keistimewaan tidak ada di atas muka bumi ini seperti keduanya. Maka semua yang ada di kota Mekah, semua yang ada di kota Madinah secara umum mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Dan keteladanan doa ini bisa kita contoh meskipun mungkin tidak sepenuhnya ya, karena kita tidak sedang mendoakan kebaikan untuk tempat-tempat tinggal kita seperti keberkahan yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi setidaknya kita bisa berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkahi kami pada buah-buahan kami. Allahumma barik lana fi madinatina. Boleh. Ya Allah, berkahi kami pada kota tempat tinggal kami ini, Madinah ini. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Pada takaran-takaran kami, insyaAllah itu juga tidak masalah. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi ambil buah-buahan yang disajikan oleh para sahabat tadi, dengan doa ini, kemudian pasti Nabi panggil dulu yang paling kecil pada momen itu. Di majelis itu kalau ada yang paling kecil usianya dipanggil oleh Nabi SAW, fayu'tihi dzalika tsamar. Maka pasti Nabi SAW memberikan buah-buahan tersebut kepada yang paling kecil. Ini adalah tawadhu', kerendahan hati Nabi SAW, kasih sayang beliau SAW kepada yang lebih kecil, sekaligus keindahan beliau di dalam memberikan keteladanan bagi para sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. Jadi tidak mumpung-mumpung ya. Tidak kemudian setelah dihadirkan untuk beliau, tidak kemudian, tuh, saya yang disajikan duluan. Mereka nggak lupa sama saya. Tidak, ini justru akan menghadirkan ujub wal'iyadzubillah. Setelah dihadirkan, beliau ridha, beliau ambil. Tapi bukan untuk beliau dulu. Beliau ambil untuk kemudian beliau berikan kepada yang paling kecil di situ. Ya, betapa teduhnya keteladanan Nabi SAW dalam pendengaran dan sekaligus dalam hati kita. Betapa sejuknya keteladanan indah Rasulullah SAW untuk kita ikuti. Maka Rasulullah SAW memberikan keteladanan tersebut.